Belakangan ini, nama Siti Fadila Supari ramai diperbincangkan di jagat dunia maya. Apalagi setelah beredar video wawancaranya bersama Deddy Corbuzier, sang influencer di kanal YouTube milik Deddy Corbuzier. Bahkan namanya menjadi viral di Google Trending belakangan ini. Siti Fadila Supari atau sapaan akrabnya Siti adalah wanita kelahiran Surakarta 6 November 1949. Ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya di SMA 1 Surakarta, lalu melanjutkan pendidikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada dan selesai pada tahun 1972. Kemudian melanjutkan pendidikan masternya dalam bidang penyakit jantung dan pembuluh darah di Universitas Indonesia dan selesai pada tahun 1987. Lalu pada tahun 1996 menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Ia kemudian melanjutkan kiprahnya menjadi dosen tamu di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan di Pascasarjana jurusan Epidemiologi di Universitas Indonesia, dan juga menjadi pengajar di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, dan juga menjadi staf pengajar kardiologi di Universitas Indonesia. Siti Fadila Supari telah menjabat sebagai ahli jantung di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita selama 25 tahun. Ia juga menjadi kepala unit penelitian Yayasan Jantung Indonesia dan menjadi kepala pusat penelitian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Pada 20 Oktober 2004, ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memimpin Departemen Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu dan menjadi salah satu dari 4 perempuan yang menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Lalu pada tahun 2010 hingga 2014, ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Siti Fadila Supari juga membuat Indonesia menjadi sorotan internasional setelah menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk menggugat Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO, terkait penanganan wabah flu burung H5N1 pada tahun 2005. Just imagine. Siti melawan dengan tidak mengirimkan spesimen virus yang diminta oleh WHO. Dia tak terima penanganan wabah harus mengikuti standar Global Influenza Surveillance Network atau GSIN karena tidak transparan dan juga beresiko dijadikan sebagai komoditas monopoli perdagangan vaksin. Upaya Siti untuk membongkar dugaan konspirasi bisnis kesehatan dunia ini telah dituangkan dalam buku Saatnya Dunia Berubah yang launching pada tahun 2008, disertai dengan pemaparan literasi dan bukti-bukti data sepanjang dia jatuh bangun menuntaskan wabah flu burung ini di Indonesia. Buku tersebut berujung kontroversi. Salinan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bahkan sempat dikabarkan ada yang menarik dari peredaran. Terlepas dari polemik yang terjadi, Siti mendapat pengakuan dari dunia. Majalah The Economist di London misalnya, menempatkan Siti sebagai tokoh yang memulai revolusi dalam menyelamatkan dunia dari dampak penyakit pandemik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Kesehatan Siti Lepas masa jabatannya sebagai Menteri Kesehatan, Siti dijerat kasus oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di kementerian yang sempat dia pimpin. Ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014, Siti baru masuk persidangan pada tahun 2017 dan dijatuhi vonis 4 tahun penjara di tahun yang sama. Sebesar 1,9 miliar rupiah yang didakwakan kepadanya. Dalam wawancara eksklusifnya bersama Deddy Corbuzier, Siti Fadila Supari menimpal dugaan korupsi yang dilayangkan padanya. Saya itu tidak menerima sepeser. Betul, tapi Ibu dituduh korupsi. Dituduh yang 6 miliar itu adalah kerugian negara yang dilakukan oleh eselon 2 saya. Dan eselon 2 saya sudah membayar lah dan dia tidak dihukum. Saya dituduh membantu dia, saya dihukum. Dan itu nggak ada bukti, nggak ada saksi. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Jadi
Pada saat pengadilan? Sebab pengadilan itu jaksa penuntut umumnya mengatakan fakta pengadilan kita abaikan. Kemudian hakimnya mengatakan saya memutuskan tanpa bukti, saya tidak perlu bukti. Dan ibu akhirnya harus dipenjara. Menurut ibu Sangat tidak fair. Tapi saya tahu musuh saya besar, jadi saya kalah. Saya bukan salah, tapi saya kalah. Tapi saya pernah menang. Kalau dulu saya dibilang Pak Karni Ilyas, saya pernah, waktu itu belum ada ILC, tapi dia wawancara begini, lebih baik jadi harimau satu hari daripada jadi kambing seumur hidup. Dan ibu pernah jadi harimau. Nah, sekarang jadi kambing apa? Sekarang ibu berapa?